Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin masih 29 ya. Padahal jangan lupa ngisi daftar hadir ya teman-teman. Bun. Masih 29 padahal ke 49. Kurang 20 lagi, kita tulisnya lagi ya. Nggih, Bunda.
kita mulai ya pilihan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sehat semuanya ya. Oke, baik, kita mulai saja langsung. Ya teman-teman, kita akan melihat secara lebih detail lagi tentang diagnosis anak berkebutuhan khusus. Saya izin share screen. Langsung aja ya, karena udah terlambat 15 menit. Tumben nih teman-teman agak terlambat masuknya. Biasanya cepat sekali ya. Oke. Agak terlalu kecil ya tulisannya. Baik, ya teman-teman, ini kita akan sudah mengajar semuanya. Mau ketemu siapa? Masih mengajar di luar, nanti tunggu. Masih mengajar RPL ya. Boleh tunggu dulu ya. Baik, nah kita akan melihat pada definisi berbagai istilah ya untuk anak berkebutuhan khusus, karena diagnosis ini adalah tugasnya mendiagnosa ya, jadi mencari kebutuhan-kebutuhan dari anak tersebut ya, kemudian mengetahui penyebabnya. Nah, baik teman-teman, ini kita lihat, nanti teman-teman bisa baca ya semuanya. Kemudian kita akan lihat pada klasifikasi. Nah, teman-teman, klasifikasi anak dengan kebutuhan khusus itu ada beberapa. Yang pertama adalah kelompok yang mengalami penyimpangan atau kelainan pada bidang intelektual. Terdiri dari anak yang luar biasa cerdas, intellectuality superior, dan anak yang tingkat kecerdasannya rendah atau yang disebut tunagrahita. Ya, tunagrahita itu misalnya Down syndrome. Ya, itu tunagrahita. Kemudian kelompok yang mengalami penyimpangan atau keluarbiasaan yang terjadi karena hambatan sensoris atau indera, terdiri dari anak tunanetra dan tunarungu. Terus kelompok anak yang mendapat kesulitan belajar dan gangguan komunikasi. Jadi biasanya anak dengan kesulitan belajar ini dia sangat sulit untuk mencerna sebuah pengetahuan ya, dan ketika guru menyampaikan suatu pelajaran gitu ya, anak tersebut berusaha untuk menyimak tetapi sulit sekali masuk ke pikirannya dia. Jadi bukan Down syndrome. Kalau Down syndrome itu mengalami tingkat kecerdasan yang rendah. Jadi biasanya 60 ya, 60 atau 70. Kalau ini kesulitan belajar, dia paham perintah. Dia bisa melakukan sesuatu sesuai perintah, tetapi dia tidak bisa belajar dengan baik ya, dan juga gangguan komunikasi. Kemudian kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku yang terdiri dari anak tunalaras dan penyandang gangguan emosi termasuk autis. Ya, jadi ini ada penyimpangan perilaku, tunalaras, ya, gangguan emosi, salah satunya adalah autis. Kemudian kelompok anak yang mempunyai keluarbiasaan penyimpangan ganda atau berat dan sering disebut tunaganda. Tunaganda itu udah secara fisik lemah, secara mental juga lemah gitu ya. Nah, kemudian di PP nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, pasal 129 ayat 3 menetapkan 12 jenis
peserta didik berkelainan, yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotik, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, serta yang memiliki kelainan lain. Di samping itu disebutkan juga kelainan yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih jenis kelainan. Di dalam kelompok peserta didik berkelainan ini tidak dimasukkan anak berbakat. Ya, tapi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kelompok peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa termasuk dalam kelompok yang memerlukan pendidikan khusus. Ya, jadi ada 2 undang-undang yang berbeda ya. Oleh karena itu, di sekolah dasar biasa sangat mungkin terdapat anak-anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dalam modul ini, kelompok anak berbakat dikaji sebagai salah satu kelompok yang juga memiliki kebutuhan khusus. Ya. Kemudian kita lanjut ke tunanetra. Ya, tunanetra itu berarti kurang penglihatan. Nah, kemudian tunarungu yang mengalami gangguan pendengaran, lalu gangguan komunikasi, ya gangguan komunikasi. Kemudian ada tunagrahita, tunagrahita dengan tingkat kecerdasan yang rendah, ya. Kemudian nanti bisa dibaca penjelasannya. Lalu tunadaksa, tunadaksa itu secara harfiah berarti cacat fisik, ya misalnya cerebral palsy, kelainan tulang belakang, gangguan pada tulang dan otot, ya serta yang mengalami amputasi. Nah itu juga termasuk tunadaksa, cerebral palsy, kemudian epilepsi, ya ayan itu ya. Kemudian tunalaras, tunalaras itu digunakan sebagai pandanan dari istilah behavior disorder. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, kelompok tunalaras sering juga dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emotional disturbance, ya. Gangguan yang muncul pada anak-anak ini merupakan gangguan perilaku, seperti suka menyakiti diri sendiri, misalnya mencabik-cabik pakaian atau memukul-mukul kepala, suka menyerang teman, agresif, atau bentuk penyimpangan perilaku lain. Nah, itu biasanya kita temukan ya, termasuk di dalamnya adalah ADD, Attention Deficit Disorder, atau ada ADHD ya, Attention Deficit Hyperactive Disorder, ya. Kemudian dari makna katanya aja Anda dapat menerka bahwa penyandang ADD adalah mereka yang mendapat kesulitan dalam memusatkan perhatian, tidak mampu memusatkan perhatian sehingga perhatiannya selalu beralih. Sementara ADHD ditandai dengan ketidakmampuan memusatkan perhatian yang disertai dengan hiperaktif, tidak mau diam, dan anak-anak seperti ini, khususnya ADHD, ya perlu diwaspadai karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya, kemudian anak berkesulitan belajar. Ya, anak berkesulitan belajar merupakan anak-anak yang mendapat kesulitan belajar bukan karena kelainan yang dideritanya. Anak-anak ini pada umumnya punya tingkat kecerdasan yang normal, namun tidak mampu mencapai prestasi yang seharusnya karena mendapat kesulitan belajar. Oleh karena itu, Anda pasti dapat memahami bahwa anak-anak ini tidak mudah diidentifikasi dan paling banyak terdapat di antara anak-anak yang bersekolah di sekolah biasa. Ya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sunardi, dari anak-anak kelas 1 satu kecamatan Boyolali menderita kesulitan belajar, sedangkan data dari Pusbangku Randik ada 13,94 dari anak-anak SD ya, itu berkesulitan belajar. Ya, dan 4 provinsi mengalami kesulitan belajar. Nah, tentunya kita kaget ya, ternyata di Indonesia masih banyak anak yang memiliki kesulitan belajar. Ya, oke. Tunaganda sesuai dengan maknanya, dia adalah punya kelainan yang lebih dari 1, ya. Kemudian misalnya dia tunanetra dan tunarungu gitu ya, tunagrahita dan tunadaksa ya. Oke. Kemudian ya, oke. Baik, lalu ya kita ulang lagi ya. Jadi teman-teman, sekali lagi Bunda ingin menyampaikan
Ya, ada beberapa spesifikasi gitu ya jenis dari ketunaan. Pertama adalah tunanetra, udah tahu semua ya. Kemudian tunarungu, lalu gangguan komunikasi. Ya, gangguan komunikasi termasuk speech delay ya, disorder and language disorder. Ya, ada yang karena kerusakan organ wicara, tetapi ada juga yang karena perilaku. Ya, perilaku karena tidak adanya stimulasi, kurangnya stimulasi komunikasi. Ya. Kemudian gangguan pendengaran juga bisa mempengaruhi pada komunikasi. Ya. Ya. Belum tentu tunawicara ya, belum tentu tunawicara, tetapi gangguan komunikasi kalau tunawicara itu nggak bisa bicara. Kalau ini bisa, tetapi sulit ya, mengalami kesulitan dalam bicara. Kemudian terutama dia juga terkait dengan gangguan bahasa yang terjadi karena perkembangan yang terlambat. Misalnya dia usia 10 tahun, penguasaan bahasanya masih minim. Kemudian kedua, gangguan yang dihubungkan dengan kesulitan belajar atau learning disabilities. Hal ini ya, kemudian ketiga, gangguan bahasa yang terjadi sebagai akibat gangguan saraf. Ya, termasuk stroke, gegar otak. Kemudian kalau tunagrahita itu IQ-nya yang rendah. Ya, ini biasanya Down syndrome ya. Kemudian tunadaksa ini cacat fisik. Tunalaras ini adalah behavior disorder ya, atau yang terkaitan dengan emosi mental dari seorang anak. Ya. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Putri Aminingsih dan Bu Terima kasih Bu. Ya, izin bertanya, untuk yang anak kesulitan dalam belajar itu apa seperti anak yang misalnya sudah usia SMP belum ada kemampuan untuk membaca itu juga termasuk Bu? Iya. Kebetulan begitu. Ya, jadi kalau suami kemarin curhat, Bu, saya tuh punya murid itu kelas 3 SMP itu masuk guru bimbingan konselingnya itu harus meriset sendiri di ruang itu loh Bu, sampai SMP belum bisa membaca. Iya, sebenarnya kalau sudah SMP belum bisa membaca itu memang berkebutuhan khusus Bunda. Jadi termasuk itu perlu diteliti lebih lanjut ya. Ya, perlu didiagnosis lebih lanjut. Apakah dia sudah pernah didiagnosis atau mungkin diterapi Bunda? Ya, apakah sudah pernah? Ini kebetulan suami baru lihat kemarin tuh, memang itu menyampaikan definisi sebenarnya. Sebenarnya kalau sudah SMP kan dia udah lewat SD itu 6 tahun ya Bunda. Biasanya mungkin ada ya, pastinya harus ada tindakan ya selama 6 tahun itu ya. Jadi mungkin memang harus dikonsultasikan ya pada ahlinya, sehingga nanti ketika sudah ketemu apa penyebabnya gitu ya, mungkin gegar otak atau apa gitu ya, itu tentunya ada penanganan khusus gitu. Tapi memang kesulitan belajar ini bisa saja terjadi di siapa saja ya. Ketika memang kesulitan belajar ini dipengaruhi oleh gadget, misalnya karena kecenderungan anak-anak ini bermain gadget, kemudian dia terbuai begitu ya dengan gadget tersebut, sehingga dia menjadi tidak pernah membaca, tidak pernah, jarang sekali belajar, jarang sekali. Nah, itu dia juga akan mengalami gangguan belajar gitu ya. Yang dipikirkan itu di otaknya dia tuh hanya game aja ya. Jadi ketika dia suruh nyantol ngafalin gitu ya suatu hafalan, dia udah nggak bisa, nggak mampu, karena sudah banjir di otaknya itu. Kalau main game itu kan riang gembira ya, senang, jadi limbiknya itu bekerja dengan sangat hormon kortisolnya itu terlalu banyak ya, karena itu hormon bahagia ya. Terus akhirnya membanjiri otaknya, sehingga rangsangan ke otak utama ya, ke kortek itu terhambat karena ketutup sama kortisol tadi, sehingga dia tidak bisa berpikir. Gitu, sama dengan juga dengan narkoba ya.
anak-anak orang-orang yang udah ketagihan narkoba itu tidak bisa berpikir ya. Oke, baik, gitu ya Bunda. Jadi perlu sekali di ini ya, ke ahlinya ya. Oke, lanjut Bu Gusnul ya, bisa lanjut ya, kita ke Bu Gusnul ya. Gusnul Khotimah, silahkan. Bunda, terima kasih Bunda Nila. It's curhat ini Bunda. Saya jadi teringat dengan anak didik saya yang baru saja Bunda. Dia ini pindahan dari Bekasi. Si anak ini punya beberapa sikap itu yang tidak seperti temannya. Dia itu sudah dikasih di kelompok A1, gurunya tidak mampu, kemudian dipindah di kelompok A2. Dan kemudian dipindah lagi ke kelas saya, karena semua guru ini tidak mampu mengatasi anak tersebut. Yang pertama, dia ini sering merebut mainan temannya, jadi setiap hari bertengkar dengan temannya. Yang kedua, cara bicaranya itu sering berteriak dan keras. Kemudian, ketika diingatkan untuk membuang sampah, si anak ini reaksinya itu teriak Bunda, nggak mau, begitu. Kemudian selanjutnya dia sering meninggalkan barang-barang pribadinya itu di tempat sembarangan. Kalau diingatkan ya begitu, nggak mau, kamu jahat sama aku ingin begini, aku ingin begitu. Yang ditekankan itu selalu emosi negatifnya, bukan positifnya. Karena aku begini, karena aku bertengkar dengan dia, kejadiannya begini. Kalau anak normal kan biasanya dia merebut mainanku. Nah, jadi aku nggak suka sama dia. Dia cuma bilang, menekankan, aku nggak mau begini, aku nggak mau berteman dengan itu. Terus kemudian kalau diajak ngobrol ini, kalau pas dia tenang, dia bilang iya. Mbak Raya, nanti sampahnya dibuang di tempat sampah ya nak, ya jangan lupa ya. Iya, ayo Mbak Raya dibuang bersama-sama dengan Husnul. Aku nggak mau. Pas prakteknya itu Bunda, dia itu selalu menolak, aku tidak mau, begitu. Kemudian ibunya sempat curhat ke kita karena kita belum sempat mengenal si anak ini ya. Mungkin dalam masa mengembangkan kita hanya bilang seperti itu, ibu yang sabar dulu aja, kita observasi dulu. Kemudian untuk kedepannya si ibunya ini tidak memberikan keterbukaan bagaimana si anak ini di rumah. Kalau kita telusuri dari saudaranya, ternyata si anak ini dulunya itu ikut ayahnya yang TNI di asrama. Jadi ayahnya itu keras. Jadi cara bicara ayahnya ini keras. Terus yang saya tanyakan ya Bunda, ini si anak ini apakah perlu sebuah terapi atau perlu penanganan khusus gitu Bun? Makasih Bunda Nila. Ya, jawabannya perlu. Ya, terus harus memberi pengertian kepada lingkungannya ya, untuk semuanya bersama-sama berubah, gitu ya. Saya sebentar. Ya, oke, jadi sangat perlu karena itu adalah gangguan perilaku, ya, gangguan perilaku. Suara saya bagaimana? Jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Ya, jadi gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu, ya, saya lanjutkan ya. Oke, gangguan perilaku. Kenapa? Karena perilaku dia dipengaruhi oleh orang-orang di lingkungannya, di sekitarnya, termasuk ayahnya yang sangat keras. Nah, perilaku orang di sekitarnya itu akan dia serap dan dia tirukan, ya, tanpa menyeleksi. Karena menurut anak ini itulah yang benar gitu ya. Nah, karena itu memang kemudian kita harus dengan sabar gitu ya, mungkin tanpa kenal lelah dan tanpa putus asa, itu kita menanamkan sikap-sikap yang baik kepada anak tersebut. Tapi itu tidak cukup. Ya, kita juga harus memparenting orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya ayah ibunya, tetapi tantenya, omnya, budinya, pakdinya, nenek, kakeknya ya, semuanya. Karena itu kalau parenting jangan hanya ngundang bapak ibu, tetapi semua orang yang dekat sama anak, gitu ya. Kenapa? Karena supaya mereka bisa mengubah sikap, ya, karena sikap itulah nanti yang akan terbawa oleh anak. Nah, sekarang kita bisa melalui pintu yang lebih besar lagi ya, masa depan anak ini. Nah, ketika dia menjadi orang yang keras,
ya, kemudian orang-orang di lingkungannya tidak menyukai dia, maka dia tidak bisa berkembang dan berkarir dengan baik karena orang-orang semua menjauhi dia, gitu kan. Nah, pada suatu saat orang tuanya sudah tua, renta, sakit, karena anak ini keras, maka dia juga akan keras pada ayahnya atau ibunya. Jadi itu akan berbalik. Makanya doa kepada orang tua itu kan artinya, ya Allah ampunilah aku, ya sayangilah kedua orang tuaku seperti mereka menyayangiku di waktu kecil, gitu ya. Ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah pertanyaannya, bagaimana orang tua ini menyayangi anaknya di waktu kecil? Itulah yang akan dilakukan anak. Itu teman-teman. Boleh percaya, boleh tidak. Ada orang tua yang sudah sakit-sakitan, anaknya tidak ada yang merawat, akhirnya seorang diri dan meninggal sendirian di rumahnya yang sangat besar. Pernah nggak hal itu terjadi? Ada nggak orang tua yang meninggal, yang tiba-tiba tetangganya mencium bau busuk, ya, tetangganya mencium bau busuk, ternyata orang tersebut sudah meninggal beberapa hari. Tidak ada satupun yang menengok, tidak ada satupun yang berusaha untuk mencari, gitu ya. Ya sudah meninggal aja. Dikabarilah, oh, anaknya juga susah, gitu. Ada ya, pernah viral ya di berita ya. Anaknya tuh diteleponin itu nggak ada yang angkat, gitu ya. Di WA baru akhirnya dia tahu bahwa orang tuanya sudah meninggal. Ya, ayahnya atau ibunya waktu itu. Dan mereka menyesal seumur hidup. Itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang tua itu waktu anak-anaknya masih kecil? Apa yang dilakukan orang tua tadi? Itu akan berbalas, teman-teman. Itu bukan apa namanya, kalau orang-orang bilang itu apa, membalas lagi itu apa namanya, apa kalau Karma itu. Karma bukan karma. Itu bukan karma, tetapi itulah yang dia lakukan sesuai apa yang dia lihat dari orang tuanya, gitu teman-teman. Jadi jangan salahkan anaknya. Loh, kamu itu punya orang tua nggak pernah ditengok, sekarang meninggal tuh, menyesal kan? Nah pertanyaannya, bagaimana orang tua itu waktu dulu mendidik anaknya? Apakah dibiarkan saja? Apakah diperhatikan? Orang tuanya sibuk cari uang, ya, kerja cari uang, anaknya keleleran, gitu ya. Ya walesannya seperti itu, gitu. Jadi hati-hati ya, bapak tadi yang galak sekali tadi, hati-hati. Jangan sampai ketika nanti dia renta, sakit, ya udah pensiun nih dari TNI-nya, ya, dari apa, angkatan ya, polisi atau TNI tadi ya. Terus kemudian dia sakit, dia minta tolong sama anaknya. Nak, tolong kamu kesini ya nak, jaga ayah sendirian. Wah, enggak, ya kan bisa sendiri, apa-apa sendiri, udah aku sibuk. Nah ketika benar-benar dia menemani, misalnya mau nyuapin gitu ya, ayahnya nggak mau, aduh sudah ya udah kenyang, ayah tuh gimana sih, nggak mau, ya udah terserah makan sendiri. Kenapa ya? Karena ayahnya ngajarin seperti itu pada anaknya. Itu bukan karma, tetapi memang itu berbalik, ya kan, orang tua mengajarinya seperti itu pada anaknya, gitu. Jadi jangan sok-sokan gitu ya. Jadi orang tua itu jangan sok-sokan. Jadi ingat ya, ingat doa itu tuh benar. Ya Allah, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Pertanyaannya, bagaimana kita itu menyayangi anak kita di waktu kecil? Dan doa seorang anak yang belum berdosa itu dihijabai sama Allah. Hati-hati. Teman-teman boleh kalau parenting ini diangkat. Saya kadang gemes juga sama orang tua yang seperti ini gitu ya. Katanya pengen anaknya tuh berbudi pekerti luhur ya, berkarakter mulia gitu. Pengen gak anaknya seperti itu? Iya pengen. Sekarang kita refleksi, apakah bapak ibu sudah berbudi pekerti luhur? Udah diem semua, ketawa ketiwi gitu ya. Oke gitu ya bunda. Oke baik, selanjutnya Bu.
Sri Purwaningsih. Bu Kusnul dulu ya. Ya, monggo. Yang sudah dijawab boleh lesennya diturunin. Saya bingung. Ya di silahkan Bu siapa? Bu Sri Purwaningsih, silahkan. Baik, terima kasih Bun. Saya mau tanya, ada murid saya di tahun lalu Bun, sekarang sudah kelas 1, itu sangat kesulitan mengenal dan menghafal huruf, meskipun kita sudah mencoba dengan berbagai cara mengenalkan huruf ya Bun, pakai lospat atau itu pakai lagu. Sampai sekarang pun di kelas 1 juga seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu termasuk kesulitan belajar atau Down syndrome, Bun? Karena anak ini sering mendapat kekerasan fisik dari ibunya, juga sering dikatai dengan kata-kata kasar, Bun. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Mbak. Ya. Baik, teman-teman, ya kalau seperti itu berarti kesulitan membaca, mengeja huruf itu ya. Itu adalah karena gangguan perilaku. Gangguan perilakunya karena pengaruh dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, karena itu orang-orang di sekitarnya inilah yang harus disembuhkan terlebih dahulu. Yang disembuhkan adalah orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi bisa saja kemudian dia mengalami disleksia ya. Disleksia itu gangguan dalam membaca, kesulitan membaca. Misalnya ketika kita, jadi misalnya tadi ya huruf-huruf ya. Huruf-huruf itu kan ada berbagai macam bentuk ya. Nah, untuk mengenal huruf saja dia susah itu, apalagi nanti merangkainya. Nah, ini biasanya kalau anak itu berarti ketika ibunya ya yang galak banget gitu, suka marah-marah dan mukul-mukul. Nah, ini batang otaknya yang bekerja. Batang otak yang bekerja itu seperti seolah-olah itu bumpeti apa? Membendung gitu ya, membendung informasi-informasi yang masuk harusnya ke dalam otak, ke dalam korteks, sehingga anak ini tidak bisa berpikir. Coba jenengan dimarah-marahi sama bosnya, kan langsung blank gitu ya, mau ngomong apa aku bingung. Setelah selesai dimarahi, wah ngerti aku tadi ngomong ini ya gitu. Ya kan sama dengan anak usia dini. Karena itu kalau pengen putranya pintar, bilang sama mamahnya, pengen gak putranya pintar? Ya pengen toh, dia baca aja belum bisa. Terus jenengan sudah ngajari belum? Ya sudah, tapi saya tidak telaten bunda. Ya tak marah aja. Nah, kalau marah-marah ya sudah, nanti anaknya bisanya marah, bukan bisa belajar, bukan bisa membaca gitu. Jadi kan mau nggak anaknya bisa membaca? Iya, sabar, jangan marah. Ketika marah dia tidak bisa belajar apa-apa. Diwale aja. Kalau ibu dimarahi sama siapapun, bisa nggak berpikir? Ya aku stres nek dimarahi. Sama, anak juga sama, manusia juga sama. Jadi marah-marahnya dihapus. Saya kalau kasih saran sama orang tua murid itu kayak gitu. Jadi tak balik, dibalik. Jangan putranya mau jadi apa, mau gimana? Ya pengen jadi pinter, soleh-solehah. Pertanyaannya, jangan sudah soleh-solehah belum? Guyu. Nah, ya kalau pengen anaknya soleh-solehah, yang buat contoh itu orang tuanya. Ya mari jadi orang tua yang soleh-solehah. Sholatnya masih bolong-bolong gitu. Ya, kalau saya tuh kalau sholat tuh ya gimana ya Bu, kalau nggak sempet ya tak jamak terus jadi. Kalau ingat jamaknya, kalau nggak ingat ya bablas gitu. Ya, jadi gitu ya teman-teman, pokoknya berbalik terus. Nah, jadi yang didandani pertama adalah ibunya. Kalau ibunya sudah didandani, ya sambil dandani anaknya. Jadi tetapi itu hanya sifatnya sementara gitu. Jangan dandani putrane paham, tapi sampai di rumah dia dimarah-marahi lagi. Ya percuma.
nggak bisa lagi, disleksia lagi. Itu ya Bun. Ya, terima kasih Bunda. Lanjutnya siapa? Bu Linda. Bu Endang sudah ya, Bu Linda ya. Silahkan Bu Linda Bu Astuti. Endang belum. Bu Ya, Endang Bu Endang Bunda. belum. Ya. Oke, Bu Endang silahkan. Ini terkait tadi apa? Tadi apa ini namanya? Kesulitan belajar Bunda. Ini apa ada Ya. semacam terapi khusus atau apa untuk terapinya itu seperti apa nji Bunda nji? Begitu Ya, Bunda. Oke, baik. Terima kasih nji. Kalau ya mata kuliah kita itu kan diagnosis. Diagnosis ABK, bukan penanganan ABK ya, tapi diagnosis. Sampai pada diagnosis mengetahui ya kelemahan dan penyebabnya. Sampai di situ aja. Kalau mau terapinya seperti apa, itu ada mata kuliah tersendiri yaitu penanganan. Ya. Jadi teman-teman, tapi tetap saya jawab Bunda. Tetap saya jawab. Bunda, sudah banyak tempat-tempat terapis yang lengkap. Ya, tempat terapis itu tidak semuanya lengkap. Jadi sudah banyak tempat terapis yang lengkap termasuk disleksia. Nah, cara mengajarkan anak yang kesulitan belajar dan membaca tadi, lihat lagi apakah usianya itu sudah sesuai ya dengan perkembangan untuk membaca, apakah gurunya sudah paham perkembangan membaca itu urutannya tuh usia sesuai usianya tuh apa saja. Misalnya usia 1 tahun membaca wajah ibunya, membaca mimik wajah ibunya, membaca benda-benda yang ada di sekitarnya, membaca situasi. Itu anak 1 tahun. Dan anak 1 tahun itu juga mulai membaca, tapi bukan membaca huruf. Ya, 2 tahun juga masih belum bisa melihat belum bisa membaca huruf, karena huruf itu adalah suatu yang abstrak. Tapi dia sudah mulai penasaran ada huruf-huruf. Nah, umur 3 tahun mulai bertanya, Bun, ini bacanya apa? Nah, ketika anak mulai bertanya, ini membacanya, ini bacanya apa? Berarti dia sudah mulai minat membaca. Lalu bertanya, ini apa bacanya? Oh, ini lemari. Lemari. Oh, ini lemari, tulisannya lemari. Iya, LEMARI, lemari. Gitu. Sambil terus menambah kosakata dan menambah kekayaan dari huruf-huruf. Nah, makanya kenapa ketika anaknya sudah umur 2 tahun, 3 tahun, itu benda-benda di rumah ditempeli tulisan. Tulisannya tetapi konsisten ya, mau huruf besar atau huruf kecil, konsisten. Di sekolah juga begitu, di kelas kasih. Kalau tulisan itu naruhnya jangan di dinding yang paling atas, nggak kelihatan. Tuh, teman-teman sukanya pokoknya dindingnya penuh aja gitu ya. Sampai donglak-donglak gitu, lihat atas, itu nggak bisa. Yang bisa terjangkau oleh mata anak. Ya. Kemudian dikenalkan huruf, jangan cuma ditempel doang. Ya. Misalnya meja ditulisi meja, ditempelin tulisan meja, lemari, pintu, tulis pintunya tulis pintu. Banjirilah dengan huruf-huruf dan angka. Nah, dari situ kemudian anak bisa memahami ya huruf-huruf, memahami, terus dia bisa merangkai. Nah, anak belajar pertama itu tidak dari hurufnya, tetapi dari rangkaian katanya. Nah, biasanya terbalik ya, biasanya kenalkan huruf dulu kan. Nah, kalau huruf itu tidak ada maknanya, A, B, C, D, E, F itu nggak ada maknanya. Kenalkanlah huruf-huruf atau kata yang bermakna. Kata yang bermakna. Misalnya pintu, pintu. Ada huruf P dan I jadi pi. Apa? Pi. Hurufnya apa? P. I. Jadi fonetik. Pakainya caranya fonetik. Ya, pintu. N-nya ditahan. Pintu. Ya, tu. Mecucu. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan buru-buru bilang bahwa ini anak disleksia, ya.
usia berapa bisa dikatakan disleksia. Kalau tadi SMP mungkin ya, SMP belum bisa membaca, ya mungkin dia disleksia. Ada juga anak-anak itu yang cara melihatnya itu secara menyeluruh, dia tidak fokus matanya pada satu titik. Nah, itu udah mulai di terapi, ya terapi menggunakan semua hal, itu udah dokter ahli yang menangani ya. Itu. Jadi yang kita lakukan diagnosis itu adalah mendiagnosis awal. Yang diagnosis secara mendalam itu dilakukan oleh ahli. Tugas kita sebagai guru diagnosisnya awal, lalu laporkan kepada ahli. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Bu Endang, gitu ya. Terima kasih Bu Endang. Nah, waktu Terima kita kasih, tinggal Bunda. kurang menit. Ya, terakhir Rizka ya. Bu Rizka, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya izin bercerita ya. Kebetulan saya punya murid usia 5 tahun di kelompok A. Itu kemarin ada kejadian dia beberapa kali buang air kecil atau buang air besar itu dia tidak mau bilang Bu. Sampai ada teman saya, guru di kelas tersebut itu mengajak untuk ke toilet, tapi anaknya tidak mau, malah tantrum. Dan tidak mau gitu. Terus akhirnya karena tidak bisa diatasi, kita memilih jalan pintas untuk menelpon mamahnya. Dan pada saat ada mamahnya dia baru mau ke toilet Bu. Kejadian itu beberapa kali sih, gak hanya satu kali aja. Selain itu dia anaknya susah untuk bersosialisasi. Pada saat istirahat itu dia sukanya menyendiri, tidak mau bermain sama teman-temannya. Ketika tidak diingatkan, ayo Mas Bagas kita main sama temannya di sini. Kalau nggak diingatkan gitu, dia di pojokan terus main sendiri dengan legonya. Itu gimana ya Bu cara mengatasinya? Terima kasih Bu Nila. Ya, sama-sama. Panjenengan sudah bertanya kepada orang tuanya apa yang sebenarnya terjadi? Waktu pertama kali anaknya daftar sekolah itu orang tuanya sudah bilang Bu kalau anaknya itu sedikit sulit untuk berkomunikasi, tapi saya pikir hanya cadel atau gimana gitu, tapi ternyata setelah 1 semester atau 2 semester ini anaknya sampai mau buang air kecil dan buang air besar tidak bisa bilang sama gurunya. Orang tuanya tidak bicara sampai sedetail itu, hanya bilangnya kesulitan untuk berkomunikasi saja Ibu. Ya, coba jenengan home visit. Saya boleh main ke rumah ibu gitu. Untuk apa ya, nanti saya ingin melihat bagaimana Ananda itu di rumah gitu ya. Kenapa? Banyak ibu atau orang tua, bapak ibu yang tidak mengakui bahwa dia melakukan tindak kekerasan, tidak mengakui bahwa dia itu suka memaksa-maksa. Yang disalahin pasti anaknya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal ketika anak takut, misalnya gini, ketika berangkat sekolah, pesan dari orang tua tuh banyak sekali, misalnya nanti hati-hati ya, kamu kalau main hati-hati, jangan deket-deket sama anak yang nakal, nanti kalau kamu bilang sama bu guru hati-hati, nanti pesannya pokoknya gitu, nakut-nakutin terus gitu ya. Kamu kalau ada orang asing jangan deket-deket, pokoknya jangan dan jangan. Akhirnya apa? Dia nggak berani berkutik. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya sudah, diam saja, karena dia takut nanti kalau temannya nakal, temannya menyakitin dia nggak berani. Jadi akhirnya apa? Ya dia diam saja gitu. Misalnya pesan juga, nanti kalau ke WC hati-hati ya, kakinya jangan sampai kecebur nanti. Atau dia sering ditakut-takuti, awas loh, di situ ada hantu loh, awas loh, di situ ada apa, copet, nah, ada copet, ada penculik loh gitu. Cara berkomunikasinya seperti itu, ya jelas pasti anaknya itu akan tidak percaya sama orang, tidak mudah percaya, dan dia akan menyendiri. Ini perlu diselidiki Bunda ya. Silahkan Bunda, udah pernah home visit? Belum Bunda. Ya coba ya, sekali-sekali main. Saya ingin membantu putra Anda, boleh saya main ke rumah, saya ingin bermain di rumah gitu ya. Bermain ke rumah, siapa tahu kalau di rumah
Ananda bisa bicara banyak. Tapi orang tuanya dengan senang hati. Nah disitulah nanti agak lama ya mainnya, jangan 15 menit, sejam gitu ya. Dan kita aslinya. Nanti kalau udah muncul aslinya, misalnya si anak ini mulai nyaman dengan kita ya, mulai nyaman, kemudian mulai bisa menerima adaptasi gitu ya. Terus dia mulai pecicilan misalnya ya, bunda aku punya boneka misalnya, atau aku punya mainan, ini bunda sini bunda, tak ambilin ya bunda. Nah dia naik tuh kayak kursi red, kamu naik kursi, aku jatuh, sudah nanti tak ambilin aja, udah kamu diam aja di situ, tak ambilin aja. Oh ya berarti bener, anaknya suruh diam aja. Bahkan naik kursi pun untuk mengambil mainannya sendiri nggak boleh, anaknya ketakutan gitu. Nah pada saat itulah bundanya masuk, bunda nggak apa-apa, dicoba. Bunda ingin nggak anaknya nanti mandiri? Iya ingin, tapi kan belum saatnya. Justru latihannya saat ini. Bunda tenang aja. Yuk, mau diambil mana yang diambil? Sambil dicegati. Mungkin karena sayang banget gitu sama anaknya ya. Oke gitu teman-teman, waktunya kurang 5 menit. Baik teman-teman, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, tadi kita sudah pelajari bersama apa itu anak berkebutuhan khusus, jenisnya apa saja. Sekarang teman-teman tolong itu tadi ada berapa kebutuhan khususnya? Ada berapa tadi? Ingat nggak? 6. Ada berapa teman-teman? 6 bunda. 6 Ya. 8 berapa ya? 6 apa 8? 5. Kayaknya 6 Itu nggak berarti ya ini. 8 Oh pingsut. 5, 6, 7, 8. 8 kayaknya takut dia bilang 7 barangnya. Bareng ya. 8 teman ya. Benar 8 ya. Ada 8 anak berkebutuhan khusus. Nah teman-teman, 6. ya, nanti saya minta 8, ada 8 sayang, ada 8. Ya, jadi 8 ini 8 anak berkebutuhan khusus, jenis anak berkebutuhan khusus ini teman-teman, saya akan memberi tugas ya. Jadi masing-masing mahasiswa pilih dua saja ya, tapi harus ada yang dipilih. Jadi jangan semuanya memilih yang tunalara sama tunagrahita tok gitu, yang lainnya nggak ada yang dipilih. Jangan ada yang kosong ya, semuanya harus milih. Pembagiannya silahkan mau bagaimana caranya, tapi yang jelas satu mahasiswa itu pilih 2 anak berkebutuhan khusus. Kemudian tolong cari di artikel ya tentang anak berkebutuhan khusus tersebut, terutama artikel yang terkait dengan kepautan ya, anak berkebutuhan khusus PAUD. Misalnya mau membahas tunalaras, jadi tunalaras berkebutuhan khusus ya, tunalaras anak usia dini. Nah, kemudian di situ akan diuraikan. Jadi teman-teman tolong diperdalam. Kalau penjelasan di materi tadi hanya singkat. Nah, kemudian silahkan untuk diperjelas lagi. Misalnya tunalaras itu ada ADD, ADHD, ADD itu apa, mengapa bisa terjadi ADD atau ADHD, bagaimana cara apa ciri-cirinya ya, diagnosisnya gitu, ciri-cirinya ya, diagnosisnya, kemudian mengapa dia mengalami ADHD atau ADD, lalu bagaimana penanganannya dan seterusnya. Jadi lebih terinci, tapi menggunakan sumber-sumber ilmiah ya, jangan kira-kira. Oke, gitu ya teman-teman, ini adzan sudah berkumandang, paham ya teman-teman? Ya itu tugasnya untuk minggu depan. Jadi silahkan teman-teman untuk memilih 2 saja, tidak usah banyak-banyak ya, buatlah di PowerPoint ya, tidak di Word tapi di PowerPoint gitu, bisa dipahami ya. Untuk materinya ya, nanti saya kirim di grup WA ya materinya, karena ada yang belum masuk di Spada. Sudah semua masuk di Spada, ada yang belum? Mohon maaf bunda, masih Saya belum, administrasi. Nanti kalau saya terkendala ya, administrasi juga Bu. pribadi gimana bunda? Iya,
Nah, ya enggak apa-apa, ini saya kirim ke grup WA aja. Ya, terima kasih Bunda. Ya, silahkan, itu sudah saya kirim ya di grup WA. Gitu ya. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus suwun Bunda. Terima kasih Danila. Terima kasih.